Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NPM 2532020, kelas 1A Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Budi Wicaksono, MPD. Materi yang akan saya jelaskan adalah penalaran. Apa itu penalaran? Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk menghubungkan satu pemikiran dengan pemikiran lainnya sehingga menghasilkan sebuah simpulan yang logis. Penalaran memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah logis. Proses berpikir harus sesuai dengan logika yang diterima. Yang kedua adalah analitis, melibatkan penguraian suatu masalah atau gagasan menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga adalah sistematis, berlangsung menurut suatu alur berurutan. Dalam proses penalaran, ada 3 unsur utama. Yang pertama ada proposisi atau pernyataan, yaitu kalimat yang memiliki nilai benar atau salah, bisa berupa data, fakta, atau asumsi. Proposisi yang menjadi dasar disebut premis, dan proposisi yang dihasilkan disebut dengan konklusi. Yang kedua ada inferensi, yaitu penyimpulan, proses logis untuk menghasilkan sebuah konklusi. Yang ketiga ada bukti atau evidensi, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung kebenaran suatu premis. Jenis-jenis penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduktif, umum ke khusus. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang berangkat dari sebuah pernyataan umum menuju simpulan yang bersifat khusus atau spesifik. Jika premis-premis yang diajukan benar dan cara menarik kesimpulannya sah, maka kesimpulannya sudah pasti benar. Ada 2 pola utama dalam penalaran deduktif, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme, pola penalaran yang terdiri dari premis mayor, yaitu pernyataan umum yang kebenarannya sudah diakui, premis minor, yaitu pernyataan khusus yang merupakan bagian dari premis mayor, dan konklusi, yaitu kesimpulan khusus yang dihasilkan dari kedua premis. Contohnya, pada premis mayor, semua mahasiswa UNA harus membayar UKT, dan pada premis minor, Yuna adalah mahasiswa UNA. Konklusinya, maka Yuna harus membayar UKT. Yang kedua ada entimen. Pada dasarnya adalah silogisme yang dipersingkat atau diperpendek. Biasanya salah satu premis, biasa premis mayor, dihilangkan karena dianggap sudah sama-sama dimengerti. Struktur entimen, kesimpulan ditambah karena ditambah premis minor. Contohnya, pada silogisme awal, premis mayor yang dihilangkan, semua mahasiswa menjawab semua soal dengan benar berhak mendapatkan nilai A. Premis minor, hanya menjawab semua soal dengan benar. Konklusinya, maka Hana berhak mendapat nilai A. Hasil entimennya, Hana berhak mendapatkan nilai A karena dia menjawab semua soal dengan benar. Jenis penalaran yang kedua adalah penalaran induktif, khusus ke umum. Penalaran induktif adalah kebalikan dari deduktif. Proses ini berangkat dari serangkaian fakta, pengamatan, atau kasus-kasus khusus untuk menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan bersifat kemungkinan, walau premisnya benar dan kesimpulannya belum 100% benar. Terdapat 3 bentuk penalaran induktif. Yang pertama ada generalisasi. Proses penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data atau fakta khusus terbatas. Contohnya, fakta 1, apel di keranjang ini berwarna hijau dan rasanya manis. Fakta yang kedua, apel kedua juga berwarna hijau dan rasanya manis. Dan fakta yang ketiga, apel ketiga pun berwarna hijau dan rasanya manis. Maka dapat disimpulkan generalisasinya, semua apel hijau di keranjang ini rasanya manis. Yang kedua ada analogi. Proses penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan 2 hal yang memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Jika 2 hal memiliki banyak kesamaan, disimpulkan mungkin mereka juga memiliki kesamaan di aspek lain. Contohnya, fakta, Ricky adalah seorang atlet lari yang handal karena ia berlatih setiap hari. Perbandingannya, Aldo juga berlari setiap hari.
kesimpulan analogi, maka kemungkinan Aldo juga akan menjadi atlet yang handal. Yang ketiga, hubungan kasual atau sebab akibat. Penalaran dimulai dari mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai sebab, lalu menarik kesimpulan mengenai akibat yang mungkin ditimbulkan, atau sebaliknya. Contoh, kalimat sebab, hutan di puncak gunung banyak ditebangi, maka kemungkinan besar akan terjadi erosi dan banjir di desa bawahnya. Itu merupakan kalimat akibatnya. Selanjutnya ada salah nalar atau logical fallacy. Dalam proses berpikir, sering terjadi kesalahan atau kekeliruan yang membuat argumen menjadi tidak logis. Beberapa contoh salah nalar yang umum terjadi. Yang pertama ada generalisasi terlalu cepat, yaitu menarik kesimpulan umum hanya dari satu atau dua kasus khusus yang tidak cukup tepat dan akurat. Contohnya, dua orang tetangga saya berasal dari suku A adalah pemarah, berarti semua orang dari suku A adalah pemarah. Yang kedua ada argumentum ad hominem, yaitu menyerang pribadi atau karakter seseorang, bukan argumen yang disampaikannya. Contohnya, kita tidak perlu mendengarkan gagasannya tentang ekonomi, dia saja belum menikah. Yang ketiga ada salah nalar sebab akibat, yaitu menganggap sesuatu sebagai penyebab hanya karena terjadi terlebih dahulu. Contohnya, sejak kepala desa yang baru menjabat, panen kita gagal. Pasti kepala desa baru ini membawa sial. Yang ketiga ada argumentum ad populum, yaitu menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang yang meyakini atau melakukannya. Contohnya, film ini pasti bagus. Buktinya tiketnya sudah terjual habis. Menghindari salah nalar sangat penting untuk membangun argumen yang kokoh dan kredibel. Sekian materi penalaran yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.